Udah tahu gak ketentuan pajak emas diubah? Banyak yang percaya bahwa selain bisa mempercantik penampilan, emas merupakan instrumen investasi paling aman. Nah, buat kamu yang berencana membeli emas baik perhiasan maupun logam mulai atau emas batangan, harus paham dengan aturan Aigen baru saja dirilis pemerintah. Jadi lewat Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 48 Tahun 2023 ketentuan pajak mengenai penyerahan emas telah diubah. Terus, kenapa harus diubah? Perubahan yang ada di dalam aturan baru-baru ini, meliputi, penyerahan emas perhiasan, emas batangan, serta perhiasan Aigen seluruh bahannya bukan dari emas atau sejenisnya. Nah, perubahan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan penyederhanaan tarif pajak pada emas, baik untuk objek pajak pertambahan nilai, PPN, maupun pajak penghasilan, PPN. PPN dan PPh emas perhiasan. PPN emas perhiasan dengan peraturan baru. Tarif PPN pada emas yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, PKP, menjadi lebih kecil dari sebelumnya, yang dulu besarannya sebesar 2% dari harga jual. Begini perhitungan barunya, A. PKP pabrikan emas perhiasan atas hasil produksi sendiri kepada sesama pabrikan emas perhiasan lainnya dikenakan tarif 1,1% dari harga jual. B. PKP pabrikan emas perhiasan untuk hasil produksi sendiri kepada konsumen akhir dikenakan tarif 1,65% dari harga jual. C. PKP pedagang emas perhiasan kepada konsumen akhir dan pedagang emas perhiasan lainnya dikenakan tarif 1,1%, disertai faktur pajak, dan 1,65%. Tidak disertai faktur pajak, dari harga jual. D. PKP pedagang emas perhiasan kepada pabrikan emas perhiasan ditetapkan 0% dari harga jual. PPh emas perhiasan. Pemerintah juga memangkas tarif pajak penghasilan, PPh, pasal 22 dari sebelumnya 0,45% menjadi 0,25% dari harga jual. Sebagai catatan, PPh emas perhiasan ini hanya dikenakan atas penyerahan dari pabrikan kepada pedagang bukan konsumen akhir. PPN dan PPh emas batangan. PPN emas batangan. Sementara, pengenaan PPN terhadap emas batangan sudah diatur berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah, PP Nomor 49 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan tersebut, emas batangan tidak dikenai PPN jika untuk keperluan penguatan cadangan devisa. Tapi selain keperluan tersebut emas batangan dikenai PPN dengan fasilitas PPN tidak dipungut. PPh emas tabangan berdasarkan PMK nomor 34, PMK 010/2017, tarif PPh awalnya dikenakan sebesar 0,45% dari harga jual. Namun, saat ini penyerahan emas batangan dari pengusaha kepada selain konsumen akhir akan dikenai PPh pasal 22 sebesar 0,35% dari harga jual. Tarif pajak perhiasan selain emas juga berubah. Ini penjelasannya. Perhiasan selain emas adalah perhiasan yang meliputi batu permata dan jenis batu-batu lainnya. Tarif pajaknya pun juga mengalami perubahan, yaitu, A. PPN, 1,1% dari harga jual. B. PPh, 0,25% dari harga jual, belum bersifat final. Namun pengenaan pajak ini tidak berlaku untuk beberapa kategori, seperti A. Penyerahan emas yang bukan emas kepada konsumen akhir. B. Wajib pajak yang dikenai PPh final. C. Wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas. D. Pemungutan PPh pasal 22. Lalu, bagaimana ketentuan jasa penyerahan emas dan perhiasan? Ternyata, perubahan tarif juga terjadi pada jasa yang berkaitan dengan penyerahan emas dan perhiasan. Jasa-jasa ini meliputi A. Jasa modifikasi. B. Jasa perbaikan. C. Jasa pelapisan. D. Jasa penyepuhan. E. Jasa pembersihan. F. Jasa lainnya yang merupakan nama lain dari jasa di atas. Tarif jasa-jasa tersebut dikenakan PPN sebesar 1,1% dari penggantian jasa. Lalu, PPh-nya akan dikenai berdasarkan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 tergantung pihak pembayarnya, orang pribadi atau badan.